Ya, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita waktu dan kesempatan untuk berkumpul dalam ruangan ini guna mengikuti sosialisasi budaya positif. Tak lupa salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kemudian. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang ada dalam ruangan ini yang telah meluangkan waktunya untuk dapat berkumpul di sini mengikuti sosialisasi budaya positif, di mana di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Jadi tujuannya Bu yang pertama itu kan kita sama-sama belajar di sini ya Bapak Ibu. Saya tidak merasa lebih hebat sebenarnya daripada Bapak Ibu, cuman kita sama-sama belajar. Saya pun mendapatkan ilmu dari kegiatan guru penggerak. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua biar kita sama-sama belajar dan sama-sama bisa menerapkannya di sekolah kita. Karena memang untuk menerapkan budaya positif ini sangat perlu kolaborasi atau kerjasama antara Bapak Ibu guru. Jadi tidak bisa kita tugas berseorangan, harus sama-sama kita laksanakan agar bisa kita ciptakan kebiasaan-kebiasaan positif pada anak didik kita. Baiklah Bapak Ibu semuanya, saya lihat ini pada tegang-tegang semua wajahnya. Coba dulu kita rilekskan. Ada di sini saya akan kasih games konsentrasi untuk Bapak Ibu semua, ya. Dimana di sini saya ingin melihat apakah Bapak Ibu semua dalam keadaan seutuhnya berada dalam ruangan ini, atau jangan-jangan badannya di sini tetapi pikirannya mengawang-awang tak kemana gitu ya. Jadi di sini ada games konsentrasi. Games konsentrasi ini yaitu yang pertama instruksinya kita menyebutkan ya warna yang ada pada tulisan, bukan menyebutkan kata-kata yang ada di dalam tulisan. Jadi kalau misalnya yang pertama di situ ada hitam ya, betul ya Pak Rizky. Di awal udah terkecoh Ibu Wardiani, ya kan? Sekali lagi saya sampaikan instruksinya adalah menyebutkan warna yang ada di dalam kata, bukan menyebutkan kata tersebut. Nah, untuk konsentrasi ini, ya, saya unjuk nanti beberapa di antara Bapak dan Ibu. Tolong dulu Bapak Ibu menyebutkan warna yang ada, yang tertera di sini ya Bapak Ibu. Oke, yang pertama hitam, ya benar. Berarti ini konsentrasi ya. Oke, yang kedua biru, ya betul. Lalu yang ketiga merah. Warna merah ini Bu. Ya kalau wilayah seperti warna merah ya betul ya. Kalau di sini memang seperti warna pink, tapi aslinya memang warna pink, tapi di sini kelihatan merah ya. Betul ya Bu ya. Kemudian lanjut. Ini masih ada ya. Kemudian yang keempat merah. Kelihatan ya, berarti Ibu Nelmi lagi ada yang dipikirkannya ini, makanya nggak konsentrasi ya. Jadi tolong pusatkan konsentrasinya dulu ya untuk hari ini ya. Oke, lanjut berikutnya. Mungkin Bapak menit ya, ya betul Bapak kuning ya. Yang berikutnya. Ya betul. Yang terakhir. Yang terakhir Pak. Hijau. Ya betul. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Alhamdulillah 99% konsentrasinya utuh. 1% lagi ini mungkin ada permasalahan yang sedang dipikirkan. Mudah-mudahan permasalahan tersebut bisa didapat solusinya ya Bu. Oke, lanjut. Ya, sebelum masuk ke budaya positif, kita akan mengaitkan apa sih sebenarnya tujuan pendidikan itu. Seperti kita ketahui, Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak.
agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu tugasnya hanya menuntun. Menuntun artinya apa Bapak Ibu? Menuntun artinya membimbing, mengarahkan anak-anak. Karena pada dasarnya anak-anak itu ya sudah memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang dianugerahkan Tuhan. Tinggal guru-guru ini bagaimana caranya mengarahkan anak-anak kita ini agar dapat mencari tahu potensi yang ada pada dirinya, mengembangkan potensi yang ada pada dirinya hingga ia dapat mencapai cita-citanya. Kalau dia mau jadi dokter, bagaimana caranya untuk mencapai cita-cita jadi dokter tersebut? Tentulah kita yang memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan agar cita-cita dan harapan anak itu tercapai. Bahkan Ki Hajar Dewantara beranggapan menganalogikan bahwa anak-anak itu Bapak Ibu seperti layaknya benih-benih persemayan. Sedangkan guru diibaratkan seperti seorang petani atau pekebun, di mana apabila sebagus-bagusnya benih tersebut, apabila si petani tidak dapat menanam dan merawatnya dengan baik, benih itu pun tidak akan dapat tumbuh dengan baik. Jadi adapun anak ini, ya potensi kecerdasannya, intelektualnya, kemampuannya, bakatnya yang sudah dimiliki dia sebenarnya, yang sudah dianugerahkan Tuhan kepadanya sedari dia lahir. Tetapi kalau kita sebagai orang tua dan guru tidak mampu mengembangkan hal tersebut, maka sampai kapanpun anak tersebut akan diam di tempat. Tidak akan kelihatan itu potensi itu, Bu. Kemudian kita tidak boleh menyamaratakan anak kita ini. Ibarat kata tanaman tadi, benih-benih tadi, benih ini banyak. Jangan kita samakan ya benih jagung dengan benih buah rambutan misalnya. Sama-sama kita tanam, sama-sama kita rawat. Tetapi mungkin waktu panennya bisa berbeda-beda. Jadi anak-anak kita juga seperti itu Bapak Ibu. Semua anak itu pintar, cuma mungkin terkadang ada waktunya dia menunjukkan potensi yang dia miliki. Tugas kita membimbing dan bersabar. Mungkin ada dia kalau misalnya jagung 3 bulan sudah panen. Mungkin pohon rambutan sekali setahun panen kan. Tapi kan intinya, kesimpulan akhirnya bahwa mereka sama-sama bisa mencapai apa yang mereka impikan, cita-cita mereka. Ya, jadi itulah kira-kira filosofi menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian adapun konsep utama yang akan kita bahas dalam modul budaya positif ini ada beberapa Bapak Ibu. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Jadi hal-hal inilah yang akan kita bicarakan pada kegiatan sosialisasi pada hari ini. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi di sini kita mengharapkan pembelajaran yang kita laksanakan di sekolah itu yaitu pembelajaran terdiferensiasi. Jadi kita sesuaikan kebutuhan anak tersebut, ya. Kita harus menyesuaikan cara belajar kita, strategi pembelajaran kita, metode yang kita gunakan dengan kebutuhan anak-anak didik kita. Karena memang terkadang anak didik ini punya gaya belajar yang berbeda-beda ya Bapak Ibu. Yang pertama juga di sini kita membahas tentang disiplin positif, di mana pengertian disiplin di sini yaitu suatu kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan. Salah satu nilai karakter tersebut selalu ditanamkan guru di sekolah dengan harapan dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Sebenarnya Bapak Ibu, disiplin positif ini sebenarnya
tidak sadar sudah pernah kita lakukan di dalam sekolah ya Bapak Ibu. Contohnya misalnya penerapan 5S, ya kan? Ya, senyum, sapa, salam, sopan santun. Kan hal tersebut juga sudah kita lakukan di sekolah kita. Atau misalnya, ya, penerapan sholat duha berjamaah itu juga merupakan salah satu contoh disiplin positif, ya kan? Atau membuat keyakinan kelas, ya, berpakaian seragam dengan rapi itu juga merupakan salah satu contoh disiplin positif atau pembiasaan yang positif ya Bapak Ibu. Ya, sekarang kalau kita perhatikan, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda di sini ibaratkan adalah A, kemudian teman Bapak Ibu yang di samping Bapak Ibu adalah B. Yang A, ya, Ibu mencari teman di samping Ibu, salah satu di antara orang Ibu yang di samping orang Ibu, tolong dulu dikepalkan tangannya. Yang satu lagi itu meminta kepada kawannya agar mau membuka kepalanya. Yang mengepal tangannya, dia terserah Bapak Ibu apakah mau membukanya atau tidak. Meminta membukanya boleh dengan bujukan, rayuan, atau paksaan. Yang mengepal boleh tetap pada prinsipnya. Kalau nggak mau dia membuka kepalanya, silakan. Kalau mau dia buka, mungkin karena termakan rayuan atau mungkin dia dipaksa, tergantung Bapak Ibu semua ya. Coba dulu silakan dengan teman di samping orang Bapak Ibu semua. Di sini ada pilihan bujuk, boleh intimidasi. Iya, boleh dibujuk, boleh dimarahi, boleh digoda, boleh dihardik, boleh dipilitik. Pokoknya bagaimana caranya? Ya, bagi yang tidak mengepal ini, ya, meminta teman yang di sampingnya supaya mau membuka kepala tangannya. Sudah? Nah, jadi ada yang sudah, ada yang mau membuka kepala, ada yang tidak. Gitu ya Bu ya? Iya. Nah, coba dulu sekali lagi Pak Rizky. Bisa? Coba dia Bisa. itu coba. Gigit. Ya, membujuk, intimidasi, memarahi, menggoda, menghardik, menggeliti. Bahkan menawari Anda uang agar presiden. Ayo coba. Sudah ada yang bisa? Cuma satu tadi yang bisa ya Bapak Ibu. Ya. Jadi apa maksud dari permainan ini? Maksudnya adalah bahwa terkadang anak itu sudah punya prinsip dan karakter masing-masing. Pada saat peraturan diterapkan, ada yang dia mau melakukan peraturan itu karena takut dengan gurunya, takut dimarahi gurunya. Berarti ada di situ unsur pemaksaan. Ada yang mau dia mematuhi peraturan yang disampaikan di sekolah itu karena mungkin dibujuk oleh gurunya, ya kan? Dengan bujukan mungkin diberi penghargaan atau hadiah, ya kan? Hal-hal yang seperti itu sebenarnya seharusnya kita hindari. Baik dia yang memaksa maupun membujuk dengan iming-iming penghargaan. Karena efek jangka panjangnya ternyata tidak bagus untuk pembentukan karakter si anak. Jadi yang bagus bagaimana Bapak Ibu? Yang bagus adalah dia dengan sukarela, dengan keyakinan hatinya mau mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan di sekolah. Sama dengan seandainya dia mengepal, dia mau dengan keinginan sendiri untuk membuka kepalan tersebut, bukan lewat paksaan atau lewat bujukan. Itu ya Bapak Ibu. Itulah pengibaratannya. Kemudian di sini kita membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, seandainya ada anak-anak kita yang bermasalah, ternyata diakibatkan adanya 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Itu bisa dipastikan ya Bapak Ibu. Apabila ada anak
bermasalah di sekolah, itu bisa dipastikan karena adanya salah satu kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa terpenuhi. Yang pertama, bertahan hidup. Di situ contohnya misalnya kebutuhan akan kesehatan dan makanan. Misalnya kalau anak kurang sehat, apakah bisa fokus belajar dalam kelas? Tidak kan? Mungkin dia bahkan ada yang seperti kelihatan bermalas-malasan dan sampai tertidur. Berarti ada kebutuhan bertahan hidupnya itu yang bermasalah. Makanan, apa bisa anak bapak ibu kita misalnya anak kita ini belajar dengan baik kalau dalam keadaan perut kosong? Tidak. Makanya kadang ada kasus anak ini makan di dalam kelas. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia mungkin lapar. Berarti yang terganggu di sini adalah kebutuhan bertahan hidup. Mungkin dia tidak sempat mungkin sarapan di rumah, lapar dia mau makan sehingga dia buat masalah kan? Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu keinginan untuk terhubung dengan orang lain. Kalau ada anak-anak kita yang mungkin suka mengganggu temannya, bisa jadi karena kebutuhan kasih sayang ini. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau keinginan untuk terhubung dengan orang lain. Ya, misalnya seandainya di rumah, ya dia di dalam keluarganya mungkin orang tuanya dua-duanya sibuk, dia kurang diperhatikan, kurang kasih sayang. Pada saat di sekolah dia bisa mencari perhatian lewat mengganggu temannya. Mungkin dengan mengganggu temannya, gurunya akan memperhatikannya. Jadi terkadang anak ini pasti ada alasan kenapa dia berbuat sesuatu. Itulah salah satunya tadi. Kalau dia kelihatan suka mengganggu, suka mencari-cari perhatian, berarti kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini sedang bermasalah, ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, di mana sebenarnya anak-anak kita apabila ada perlakuan atau perilaku yang bermasalah, sebenarnya dikarenakan adanya 5 kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Yang pertama di situ ada kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima kesenangan. Contohnya misalnya kalau bertahan hidup, apabila si anak misalnya kebutuhan pangannya atau dia sebelumnya datang ke sekolah dalam kondisi belum sarapan atau lapar, mungkin bisa saja si anak ini bagaimana Bu? Iya, tidak konsentrasi menerima pembelajaran dan mungkin saja dia makan di dalam kelas, gitu kan? Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya si anak ini kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya, bisa saja nanti di sekolah dia mengganggu kawannya agar dia mendapat perhatian dari guru-guru di sekolah, gitu kan? Kemudian penguasaan, keinginan dianggap berharga atau diakui dan dihormati. Makanya terkadang ada itu istilahnya kan Bapak Ibu, anak-anak ini dia suka membuli temannya, dia suka merasa hebat di antara teman-temannya, gitu kan? Berarti ada sesuatu yang belum tercapai dalam diri dia, yaitu kebutuhan akan penguasaan, akan dihargai. Mungkin dia juga di lingkungan keluarganya mungkin kurang dihargai atau kurang didengarkan suaranya, sehingga pada saat di sekolah dia berbuat ulah agar kawannya mau mendengarkan apa yang dia sampaikan. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan atau mencoba sesuatu. Itu pun kalau misalnya kebutuhan kebebasan ini tidak terpenuhi, anak ini bisa menjadi anak yang bermasalah. Misalnya kalau di rumah dia dibekali orang tuanya sarapan telur aja, begitu kan? Sehingga dia merasa bosan. Kemudian pada saat di sekolah ditengoknya bakal kawannya ada lauknya ayam. Keinginan dia untuk kebebasan untuk memilih menu makanan yang dia sukai, apabila terganggu dia bisa mengganggu bekal makanan temannya, begitu kan Bapak Ibu. Kemudian yang kelima kesenangan, kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ya kadang-kadang ada mungkin di dalam lingkungan keluarganya dia mungkin
anak tunggal, atau mungkin di lingkungan masyarakat atau di lingkungan tempat tinggalnya tidak terlalu banyak anak-anak gitu kan, sehingga pada saat di sekolah disinilah dia bersosialisasi dan berbaur dengan teman-temannya, ya kan Bapak Ibu. Jadi hal-hal yang kelima ini adalah pokok permasalahan apabila tidak terpenuhi oleh anak didik kita. Nah, kita lihat contoh kasus di sini Bapak Ibu. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Kemudian menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Bagaimana itu Bapak Ibu? Kalau ada anak didik kita yang sering sekali meminta bekal temannya, kira-kira apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Menanya dia Bu, menanyai kenapa dia meminta bekal kami. Iya ya Bu, menanyakan alasan kenapa dia meminta bekal dari temannya tadi itu, ya kan? Ya. Jadi alasannya ya bisa diantara 5 kebutuhan dasar ini yang tadi itu yang tidak terpenuhi, ya kan? Yang pertama misalnya Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Berarti alasan si Agus kalau seperti ini adalah alasan untuk bertahan hidup, karena tidak ada dikasih orang tuanya bekal. Mungkin jajan pun tidak dikasih, sehingga dia merasa kelaparan dan akhirnya mengambil bekal temannya. Kemudian kalau ternyata si Agus mengatakan bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa orang tuanya, karena selalu bekal yang diberikan itu adalah bekal yang sama, berarti kebutuhan dia yang terganggu di situ adalah kebutuhan kebebasan. Kebebasan memilih makanan yang dia sukai, gitu kan? Karena orang tuanya itu saja yang dikasihkan orang tuanya. Kemudian yang ketiga, teman Agus jadi perhatian kepada Agus. Berarti dia ingin diperhatikan, disukai, dicintai. Nah, berarti kebutuhan kasih sayang di sini yang diperlukan dia. Kemudian Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Berarti dia kebutuhan kesenangannya yang kurang. Jadi dia mencari hiburan lewat menjahili temannya, karena dengan menjahili temannya katanya dia merasa senang misalnya, ya kan? Kemudian dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Berarti kebutuhan penguasaannya yang belum terpenuhi sehingga dia melakukan hal tersebut. Begitu ya Ibu, Bapak, kira-kira contohnya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi setiap manusia, bukan hanya peserta didik, melakukan sesuatu itu pasti ada dasar motivasi atau tujuan yang ingin dia capai. Ya kan Bapak Ibu? Tetapi bagaimana motivasi itu ada di sini? Motivasi terbagi atas 2. Yang pertama motivasi ekstrinsik dari luar, yang kedua motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Jadi pada saat kita menerapkan disiplin positif, motivasi mana yang ingin kita berikan kepada anak didik kita? Kira-kira motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Apa kira-kira Bapak Ibu? Intrinsik. Oh, mari kita lihat ya Bapak Ibu. Untuk motivasi ekstrinsik di sini contohnya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Jadi saya rasa selama ini terkadang ya murid ini mau melaksanakan peraturan yang ada di sekolah itu karena adanya ketakutan dalam diri dia. Dia takut dihukum. Ya, berarti itu motivasi ekstrinsik, berarti motivasi dari luar. Karena adalah sesuatu dari luar yang membuat dia tidak nyaman, takut dia dimarahi, takut dia ditegur,
takut dia dihukum sehingga dia mau melakukan atau mengikuti peraturan disiplin sekolah. Itu motivasi intrinsik. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapat imbalan. Ternyata hal tersebut pun tidak bagus, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita kira kan kita berikan hadiah setiap dia melakukan sesuatu yang mungkin baik menurut kita, ternyata itu pun kurang baik karena suatu saat nanti ketika kita tidak mampu memberikan hadiah, dia tidak akan mau mengikuti peraturan, gitu kan? Karena ada motivasi ekstrinsik itu, motivasi yang dari luar, gitu kan Bapak Ibu? Dan dia setiap akan melakukan sesuatu akan berharap imbalan. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ya, jadi yang paling bagus adalah motivasi yang ketiga tadi ya, betul yang disampaikan oleh Ibu Lisa. Motivasi intrinsik inilah yang sebaiknya kita capai dan kita terapkan untuk murid-murid kita. Bagaimana cara kita membiasakan agar murid kita ini mau mengikuti peraturan berdasarkan kesadaran dirinya sendiri. Sehingga tanpa kita awasi, tanpa kita lihat pun, dia mau melakukan itu. Contohnya, misalnya disiplin positif membuang sampah pada tempatnya. Andaikan itu yang sudah tertanam dalam dirinya, maka tanpa ada guru pun yang menyuruh, tanpa ada guru pun yang memperhatikan, dia akan langsung inisiatif membuang sampah pada tong sampah. Tetapi apabila yang tidak ada nilai intrinsik ini, maka dia hanya akan melakukannya bila dilihat oleh guru. Pada saat guru tidak melihat, ya dia akan membuang sampah tetap sembarangan. Gitu kan Bapak Ibu? Makanya inilah tugas kita bersama-sama semua, bagaimana caranya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak didik kita. Ya. Jadi kalau berdasarkan pengalaman kita mungkin, saya pun memang baru tahu nih ilmunya Bapak Ibu. Selama ini mungkin yang dua hal ini yang kita kerjakan. Ketika anak melanggar disiplin di sekolah, maka yang kita lakukan adalah menghukum. Dan ketika anak mengikuti peraturan di sekolah, maka kita akan memberikan penghargaan. Jadi ternyata hukuman dan penghargaan ini termasuk dia ke dalam konsep disiplin identitas gagal. Hal yang seperti ini sebenarnya Bu tidak baik untuk kita terapkan bagi karakter anak didik kita ke depan. Kenapa? Yang pertama hukuman. Hukuman bisa menyakitkan perasaan anak didik kita. Kemudian tidak nyaman, ada rasa timbul perasaan tidak nyaman pada diri dia ketika dihukum. Mungkin ada yang malu atau mungkin dia merasa sakit, begitu kan Bapak Ibu. Kemudian memaksa. Lalu murid menyembunyikan kesalahan. Jadi suatu saat nanti karena takut dia dihukum, akhirnya dia tidak jujur, ya kan? Akhirnya dia berbohong untuk menyelamatkan dirinya dari hukuman, begitu kan Bapak Ibu. Kemudian murid menjadi rendah diri. Apabila kita menghukum anak didik kita di hadapan teman-temannya, tentu dia jadi malu dan kepercayaan diri dia kurang, begitu kan? Karena dia malu dengan teman-temannya. Kemudian, kalau penghargaan bagaimana? Tidak efektif karena dapat merusak hubungan, menciptakan rasa iri di antara teman-temannya. Mungkin di dalam kelas kita ada anak didik kita yang anak didik kita yang memang baik, sifatnya sudah baik dan cerdas, mungkin kan anak didiknya sudah baik, berbudi luhur, cerdas pula. Ketika kita memberikan penghargaan baik berupa pujian yang terus menerus ataupun mungkin memberikan imbalan berupa hadiah, maka secara tidak sadar ternyata kawan-kawannya yang belum sampai ke tahap itu bisa merasa iri. Ya kan, bisa menjadi iri kepada temannya yang sudah berprestasi ini tadi. Makanya itu penghargaan ini pun kurang baik untuk kita terapkan. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Makanya di kurikulum Merdeka sudah tidak dibuat lagi ranking. Kenapa? Karena itu tadi Bapak Ibu, rankingan ini membuat anak yang belum bisa mencapai tingkat prestasi seperti tadi, misalnya tiga peringkat besar, membuat timbul perasaan iri pada hati teman-temannya, begitu kan? Karena pada hakikatnya kecerdasan itu kan bukan dinilai dari kecerdasan akademik saja,
ya kan Bapak Ibu? Karena juga ada kecerdasan lain, potensi lain, misalnya dia di bidang olahraga dan lain-lain, itu kan juga merupakan potensi yang harus kita gali, bukan hanya nilai rapor saja, gitu kan Bapak Ibu. Kemudian merampas hak harga dirinya. Ini hak harga diri anak-anak didik kita yang mungkin belum mencapai sesuai dengan yang kita inginkan, sehingga dia tidak mendapat penghargaan, sehingga dia merasa harga dirinya kurang, begitu Bapak Ibu. Ya, konsep disiplin identitas sukses. Di sini ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi dan restitusi inilah yang baik kita terapkan untuk anak didik kita. Yang pertama, konsekuensi dia baik, namun dia penguatannya hanya jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, artinya perlu pengawasan dari kita. Kemudian stimulus respon, murid menghormati peraturan, namun kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi kalau konsekuensi baik untuk kita terapkan ke anak didik kita, di mana kita membuat peraturan dulu kepada anak didik kita. Apabila dia melanggar peraturan itu, ada sanksi yang kita berikan. Namun begitupun penerapannya harus selalu diawasi dan responnya hal ini memang bisa membuat kita membuat murid menjadi menghormati peraturan, tetapi dia hanya menghormati peraturan tersebut tanpa adanya pemahaman kenapa peraturan itu dibuat, kenapa harus saya ikuti, dan kalau saya melakukan kesalahan atau melanggar peraturan itu bagaimana konsekuensinya, dan bagaimana cara saya untuk memperbaiki kesalahan itu agar bisa menjadi yang lebih baik, gitu kan. Dan yang berikutnya, identitas sukses yang paling baik yaitu restitusi, di mana di situ murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid dapat menghargai dan menghormati dirinya dan orang lain, serta murid dapat bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di antara motivasi yang tadi, yang paling baik untuk kita laksanakan kepada anak didik kita adalah restitusi. Ya, secara singkat di sini ada perbedaan di antara hukuman, konsekuensi dan restitusi dihubungkan dengan contoh. Misalnya contoh kasus di sini, siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau kita menerapkan hukuman, maka di sini guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit, misalnya kan? Atau guru marah kepada murid sehingga murid menjadi takut. Kalau kita menerapkan konsekuensi di sini, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat dari yang sebelumnya. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian apabila kita menerapkannya dengan restitusi, yang pertama guru akan menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau hukuman ini tadi sudah jelaskan Bapak Ibu, membuat anak-anak menjadi hanya sekedar takut saja. Kalau konsekuensi di sini, kalau gurunya tegas, mungkin siswa bisa menghormatinya. Tetapi terkadang ada juga guru yang kurang tegas. Berarti dia mungkin hanya menghargai dan menghormati guru tertentu yang dia segani. Itulah kalau konsekuensi. Sedangkan restitusi sebenarnya dapat kita terapkan bersama-sama. Siapapun bisa menerapkannya. Ya Bapak Ibu, karena di sini makanya kita diminta untuk setiap guru kelas membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan hasil diskusi dan musyawarah antara guru kelasnya dengan siswanya, sehingga mereka lebih bertanggung jawab atas apa yang sudah disepakati bersama. Oke, di sini kita akan membandingkan yang mana di situ yang merupakan konsekuensi dan hukuman. Ya, saya bacakan, saya minta pendapat Bapak Ibu semua. Misalnya
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis sekolah itu hukuman atau konsekuensi, Bu? Iya. Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Nanti kita tengok sama-sama jawabannya ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Oke, nanti lihat jawabannya ya. Ya. Benar ya jawaban Bapak Ibu? Ya. Semua rata-rata termasuk dia ke dalam hukuman kecuali ada 2 di situ. Yang pertama membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu konsekuensinya. Kalau dia sudah berbuat salah, dia harus memperbaiki kesalahannya tersebut. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, sama ya Bapak Ibu, yaitu memperbaiki apa yang sudah dia buat tadi itu kan. Yang lainnya itu termasuk ke dalam hukuman. Ya sudah mulai paham kita ya Bapak Ibu. Kemudian ada di sini istilah 5 posisi kontrol guru. Ya. Yang pertama dia sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Kira-kira kita sudah di posisi mana Bapak Ibu? Mana lebih sering kita di posisi mana? Di posisi teman, pemantau, manajer. Yang lain pemantau, mengawasi gitu ya kan. Bahkan mungkin terkadang ya menghukum dan membuat rasa bersalah pun kadang-kadang masih kerap kita lakukan ya Bapak Ibu. Maka dari itu di sini kita harus memahami kira-kira posisi kontrol mana yang paling baik kita perankan. Apakah jadi penghukum atau pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kita berikan dulu contoh penerapannya. Ada di sini kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Apabila guru tersebut berada pada posisi penghukum, maka apa yang disampaikan? Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nanti dia memberi hukuman ya kan Bapak Ibu. Apabila dia membuat rasa bersalah, maka kalimat yang disampaikannya, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Ibu kecewa sama kamu nak. Kan sering kita sampaikan seperti itu kan. Gak kasihan kamu sama orang tuamu yang udah capek-capek kerja. Tiba-tiba nyampe sekolah bukannya belajar malah main-main saja kerjamu. Itu berarti menimbulkan perasaan bersalah pada diri dia, dimana kita sebagai guru membuat dia merenungi bahwa apa yang dilakukan dia itu salah dan dia harus sadar akan kesalahan tersebut. Kemudian posisi sebagai teman, ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa salah. Artinya dia memposisikan dirinya sebagai teman si anak, gitu kan. Hal ini juga terkadang pernah kita lakukan kan Bapak Ibu. Namun seperti yang saya bilang tadi, mungkin ada kelemahannya di mana dia akan akrab dengan salah satu guru saja. Baru yang kedua terkadang si anak juga mau lupa diri. Saking akrabnya dia tidak tahu bagaimana caranya berbicara di depan orang mungkin yang lebih tua, yang lebih di depan guru daripada di depan dia seperti sama lah dibuat dia seperti temannya kan. Itu terkadang. Kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu konsekuensinya kan? Pemantau berarti mengawasi peraturan sekolah yang sudah ada. Hanya mengawasi saja Bapak Ibu. Kalau yang dilakukannya salah, ditegur. Kemudian diberikan dia sanksinya. Hanya sekedar itu saja. Yang kelima, apakah kamu tahu kesalahanmu?
Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, posisi sebagai manajer di sini adalah posisi pemimpin pembelajaran yang mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi si anak. Jadi bukan hanya mengatakan ada kesalahan yang dia perbuat, tetapi ditanyakan alasan kesalahan itu kenapa, kemudian bagaimana cara untuk memperbaikinya. Nah, ini adalah tabel perbedaan antara posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum, terkadang si anak ini seperti yang saya bilang tadi, dia akan mau mengulangi kesalahan yang sama jika tidak dilihat gurunya. Berarti dia hanya melakukan kebaikan karena takut dihukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, ya. Dampaknya ke murid, dia bisa merasa rendah diri terhadap bahwa dia telah melakukan kesalahan mungkin yang membuat dia menjadi kurang percaya diri, begitu ya, Bapak Ibu. Kemudian teman, posisi sebagai teman ini dapat berdampak kepada murid. Murid ini menjadi tidak mandiri, dia tergantung kepada guru yang menurut dia akrab dengan dia karena dia merasa seperti teman. Kemudian pemantau, dia menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi ini sama ya Bapak Ibu. Kalau dia pemantau, dia bisa juga menimbulkan motivasi ekstrinsik, di mana dia juga mengharapkan imbalan dari gurunya. Tetapi posisi manajer di sini adalah mengevaluasi diri, bagaimana memperbaiki diri. Jadi posisi manajer inilah dampaknya yang paling baik untuk anak didik kita, karena dengan posisi guru sebagai manajer, anak dapat mengevaluasi dirinya dan mencari solusinya sendiri terlebih dahulu bagaimana untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi anak didik kita. Posisi kita sebagai apa selama ini? Nah, itu pertanyaan tadi sudah saya sampaikan. Tadi di bidang tulisan sebagai pemantau, ya kan, sebagai manajer. Ya, bahkan kadang sudah saya bilang tadi, kadang-kadang kita bahkan juga bisa jadi hukum, ya kan? Ya. Posisi kontrol guru tadi itu kita selalu berharap dan berusaha menerapkan posisi sebagai manajer, karena posisi manajer yang tadi itulah yang paling ideal kita laksanakan di sekolah agar adanya perubahan disiplin positif bagi anak didik kita. Tetapi sebelum kita melakukan posisi kontrol sebagai manajer ini, ada langkah lain yang harus kita buat terlebih dahulu, di mana kita harus membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Ya Bapak Ibu, kita masuk ke dalam pembuatan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas itu dibuat? Kenapa tidak cukup hanya peraturan sekolah? Karena keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan yang sudah dilakukan oleh guru dan murid. Iya, benar ya Pak. Ya Bapak Ibu, itu benar sekali tadi jawabannya Pak Rizky, di mana memang kalau keyakinan kelas itu anak didik dilibatkan dalam membuat peraturan di dalam kelas, sehingga mereka lebih mematuhi dan lebih menyadari dan bertanggung jawab, karena memang sudah didiskusikan sebelumnya apa-apa saja yang harus kita terapkan di dalam kelas kita. Kalau hanya peraturan sekolah itu kan hanya dibuat oleh kepala sekolah dan guru-guru yang mungkin belum sepenuhnya diyakini oleh siswa kita. Tetapi dengan adanya keyakinan kelas ini, kita sudah mencapai kesepakatan sehingga kita sadar bahwa ini diterapkan untuk kebaikan bersama. Contohnya di sini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kadang-kadang ada orang menggunakan helm itu hanya karena dia takut ditilang polisi, kan? Berarti dia hanya sekedar mematuhi peraturan, ya. Tetapi apabila kita menggunakan helm kapanpun dan dimanapun pada saat kita berkendara, walaupun tidak dilihat oleh polisi misalnya, berarti dia sudah masuk ke keyakinan.
Kenapa? Keyakinan akan keselamatan. Dia menggunakan helm untuk menjaga dan menghargai dirinya. Takut-takut nanti kalau ada kecelakaan, minimal kepalanya aman karena Low battery. Please charge. kepalanya aman karena dia menggunakan helm. Itulah bedanya mematuhi peraturan dengan yakin terhadap peraturan yang sudah kita buat. Kalau sudah yakin, tanpa pun seperti yang saya bilang tadi diawasi guru, dia akan melakukan kebaikan itu dengan sendirinya. Ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Itu yang tadi saya sampaikan itu kan Bapak Ibu, dari dalam diri atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi kalau tahu dia apa yang dilakukan dia itu ada manfaat untuk dirinya, maka itu akan lebih, kebiasaan tersebut akan lebih dapat tertanam pada diri anak daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ya. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ya. Untuk membuat keyakinan kelas di sini, yang pertama, semua warga kelas kita libatkan. Jadi kalau ada pendapat murid-murid di dalam kelas kita, ya, kita tampung Bapak Ibu, ya. Yang kedua, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Ya, kita kondisikan peraturan mana yang cocok kita buat di kelas kita, mana yang kurang cocok. Berarti kita saring lagi pendapat-pendapat tadi. Kemudian berupaya membuat pernyataan berisi nilai kebajikan. Berarti nilai keyakinan kelas ini dibuat dengan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan, gitu ya kan Bapak Ibu. Kemudian dibentuk dalam kalimat positif. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan, itu menggunakan kalimat negatif. Berarti kalau keyakinan kelas kita ubah menjadi kalimat positif, hilangkan kata jangan. Buanglah sampah pada tempatnya, atau jagalah kebersihan, gitu kan Bapak Ibu. Kemudian dibentuk dalam bentuk kalimat yang singkat dan bermakna agar mudah diingat. Tidak perlu panjang-panjang kalimatnya Bapak Ibu, singkat, padat, dan mudah diingat siswa kita. Ya, agar mereka pun mampu menjalankannya dengan baik karena mereka paham akan peraturan yang sudah disepakati bersama. Ya, di sini ada contoh, ya, sekilas video pembentukan keyakinan kelas. Kita saksikan dulu ya video pembentukan keyakinan kelas. Ya, jadi Bapak Ibu, yang pertama kita sebutkan dulu tujuan keyakinan kelas ini kita buat di kelas kita itu untuk apa?
Sudah tadi kan Bu, supaya kelas menjadi aman dan kondusif. Itu kira-kira ya Bapak Ibu. Kemudian jadi ini nanti kita tampung Bapak Ibu, kira-kira apa-apa saja pendapat-pendapat anak kita yang kita masukkan terlebih dahulu ke dalam kesepakatan kelas. Jadi kita sepakati dulu, baru kita yakini. Nah, kita minta pendapat anak-anak kita kan Bapak Ibu. Jadi setelah kita menampung pendapat-pendapat anak didik kita, hal tersebutlah yang menjadi kesepakatan di dalam kelas. Kemudian yang kita lakukan, kemudian kita dapat meminta anak didik kita untuk menuliskan ya kira-kira apa-apa saja pendapat mereka yang bisa dimasukkan ke dalam kesepakatan kelas. Jadi kita menampung semua pendapat anak didik kita. Jadi di sini saya membagikan sticky note di mana mereka menuliskan kembali pendapat yang sudah mereka sampaikan sebelumnya. Kemudian ditempelkan di dinding kesepakatan kelas. Jadi setelah kita minta anak didik kita untuk menuliskan sticky note, bisa ditempelkan di kesepakatan kelas. Kemudian mungkin yang ditulis atau yang disampaikan anak didik kita ini kalimatnya masih beragam, bahkan ada yang menggunakan kalimat negatif. Jadi setelah kita kembali melihat pendapat-pendapat anak didik kita ubah kalimat-kalimat yang mereka tadi sudah buat itu menjadi kalimat positif. Misalnya tadi itu membuang sampah pada tempatnya, bisa dibuat di situ keyakinan kelasnya menjaga kebersihan, atau tidak boleh terlambat datang ke sekolah, berarti disiplin waktu, atau tidak boleh mengeluarkan baju, berarti berpakaian rapi, begitu kan Bapak Ibu. Atau tidak boleh berbicara ketika guru menjelaskan, berarti dia harus saling menghargai. Jadi kita ubah kalimat-kalimat yang sudah dibuat anak kita tadi itu ke dalam kalimat-kalimat positif yang singkat padat namun bermakna. Sehingga ketika keyakinan kelas itu kita tempelkan, mereka membacanya, kemudian mengingatnya secara tidak sadar, nanti mereka akan mulai mengikuti pembiasaan yang sudah disepakati bersama di dalam keyakinan kelas tadi. Kemudian masuk ke disiplin positif. Disiplin positif melalui segitiga restitusi di sekolah. Ya, kegiatan restitusi di sekolah ini sangat baik kita terapkan untuk menyelesaikan permasalahan anak didik kita, menyelesaikan masalah dengan solusi. Begitu ya Bapak Ibu. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi apabila ada permasalahan pada anak didik kita, cara terbaik yang kita harus lakukan adalah menerapkan restitusi ini tadi, karena dengan restitusi kita
tidak fokus kepada kesalahan si anak, tetapi kita fokus ke solusi yang bisa kita buat untuk menghadapi permasalahan anak didik kita. Langkah-langkah segitiga restitusi ada 3 tahap, Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas, di mana kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Seandainya pun ada sebuah kesalahan, pasti tentunya mungkin ada alasan tertentu. Makanya dia masuk nanti ke nomor 2, validasi tindakan yang salah. Bahwa semua perilaku pasti memiliki alasan. Begitu juga dengan kesalahan. Tidak ada kesalahan yang dibuat tanpa adanya alasan. Yang kemudian ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Makanya Bapak Ibu, segitiga restitusi ini bisa kita terapkan kalau terlebih dahulu kita membuat keyakinan kelas. Jadi kalau udah kita buat keyakinan kelas, sudah kita sepakati dengan anak didik kita, maka pada saat menerapkan restitusi, kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Karena pada langkah ketiga, kita akan menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah siswa kita ini langgar dan bagaimana cara memperbaikinya. Ya, jadi ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Ini ada videonya Bapak Ibu, mari kita saksikan bersama-sama ya. Ya Bapak Ibu, jadi ini tadi videonya berisi cuplikan tentang permasalahan anak didik, di mana di situ Nurul di situ merasa marah dan jengkel kepada teman sekelasnya karena suka mencontek tugasnya, ya kan? Jadi kita pada saat ini menyelesaikan permasalahan anak kita ini tidak boleh langsung menghakimi, ya. Tetapi kita harus mencari tahu terlebih dahulu kira-kira apa alasan dan penyebab kenapa dia melakukan hal tersebut. Setelah kita cari tahu, barulah kita hubungkan seperti yang tadi dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Tentunya kalau masing-masing di kelas sudah ada kesepakatan kelas dan dipajang di dalam kelas, tentulah dia ingatkan. Ketika kita tanyakan kira-kira kesalahan apa atau keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar, maka si anak pun pasti bisa menjawab. Seperti contohnya di video ini, Nurul katanya dia telah melanggar keyakinan kelas untuk saling menghargai dan menghormati temannya. Setelah kita tanyakan tentang keyakinan apa yang dilanggar,
kita tanyakan kepada si anak terlebih dahulu. Jadi sebelum kita memberikan solusi, kita tanya dulu ke mereka, kira-kira sebaiknya hal apa yang mesti kamu lakukan, nak? Tadi kan tidak boleh langsung marah. Tadi kan posisinya si Nurul marah, digebraknya meja, ya kan? Hal itu baik tidak? Tidak, kata si anak kan. Jadi apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya kejadian itu terulang kembali, maka kita minta anak ini untuk mencari solusinya dulu. Maka dia akan menyampaikan bahwa tadi katanya, ya pertama lebih bersabar, kemudian ya disampaikan ke guru kalau misalnya memang ada temannya yang sudah mengganggunya. Jadi di sini ketika anak tersebut membuat kesalahan, dia tidak merasa terpojokkan ketika kita melakukan segitiga restitusi ini, tapi dia akan merasa dimengerti, dipahami. Bahkan solusi yang ditawarkan pun bisa melalui diri dia. Kalau masih kurang tepat, baru boleh kita menambahi solusi yang lain, gitu kan? Jadi penerapan segitiga restitusi ini sangat-sangat baik untuk kita terapkan dalam permasalahan apapun yang ada pada diri siswa. Jadi memang kita juga butuh waktu khusus berarti Bapak Ibu. Setiap ada anak yang bermasalah, kita panggil dulu 4 mata dengan anak kita yang bermasalah ini, ditanyakan secara baik-baik dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Dengan segitiga restitusi ini diharapkan anak mau memperbaiki dirinya karena dia sudah memperoleh kesadaran sendiri. Dengan memberikan solusi atas permasalahannya tadi, berarti sudah ada kesadaran diri dia bahwa yang dilakukan dia itu tidak baik. Sehingga ke depannya dia akan mengubah sifat tersebut tanpa pun harus ditegur atau dimarahi gurunya, gitu kan? Dia akan memperbaiki dirinya sendiri. Oke, selesai ya. Baiklah Bapak Ibu, saya rasa demikian penyampaian dari saya tentang budaya positif. Apabila dari Bapak Ibu ada yang mau memberikan pertanyaan atau tanggapan, saya persilahkan. Ada? Boleh ya? Boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan materi tentang disiplin positif pada siang hari ini, dan terima kasih juga telah memberikan saya waktu kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Jadi di keyakinan kelas tadi Ibu menyampaikan sebelum membentuk keyakinan kelas terlebih dahulu kita harus membuat kesepakatan kelas. Jadi posisinya di sini adalah sebagai guru kelas 1 yang dimana mungkin untuk berdiskusi dengan murid itu masih agak sedikit sulit karena mereka juga mungkin diksinya berkurang, membaca juga belum lancar. Lantas cara seperti apa yang harus saya lakukan untuk membentuk kesepakatan sehingga menjadi keyakinan kelas? Terima kasih Bu. Saya jawab dulu ya, langsung aja ya Bapak. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus, di mana Bapak mungkin memang juga mengampu kelas 1, di mana mungkin kelas 1 ini jangankan diajak untuk berdiskusi, berpikir kritis aja belum, gitu kan Bapak Ibu. Bagaimana caranya dia bisa membuat kesepakatan kelas, gitu kan. Jadi kalau untuk kelas 1 ada baiknya Bapak mengarahkan, memberi arahan dan memberikan contoh. Misalnya, kalau misalnya Bapak membuang sampah sembarangan, itu baik tidak? Tidak, mereka jawab gitu kan. Berarti kalau tidak baik, berarti kita harus menjaga kebersihan. Berarti kitalah yang proaktif. Kitalah yang proaktif untuk memberikan contoh yang baik, yang tidak baik yang mana. Mereka hanya menjawab saja. Kalau kita berikan contoh, kita tanya kepada mereka, ini baik atau tidak baik kita lakukan. Kalau baik, itulah yang kita buat atau kita tuliskan. Kira-kira yang baik seperti apa? Berarti yang baik kayak mana? Membuang sampah pada tempatnya di tong sampah, Pak. Ya udah, kita tuliskan. Karena mungkin belum semuanya juga bisa menulis dengan baik, sehingga Bapak harus lebih ekstra ya Pak, membantu anak didik kita untuk dapat membuat keyakinan kelas ini, gitu. Namun demikian pun pernyataan baik atau tidak baik dari mereka itu kan juga merupakan sebuah pendapat kan.
Jadi kita memberikan contoh, kita tampung pendapat mereka apakah baik atau tidak dilaksanakan di kelas, kemudian kita yang membantu mereka untuk menyusunnya ke dalam kalimat yang akan nanti kita sepakati menjadi keyakinan kelas. Begitu mungkin ya Pak. Sudah Pak, cukup? Bapak Ibu, tadi sudah ada satu pertanyaan. Ada lagi yang memberikan pertanyaan atau tanggapan? Ya boleh, silakan Bu Lisa. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memaparkan begitu banyak ya kepada kita semua rekan-rekan di SD Sibadoan. Saya lebih ke tanggapan aja ya Bu. Saya sangat bersyukur dan teman-teman pun pasti juga merasa ilmu yang diberikan Ibu ini banyak ya, terutama mengenai keyakinan kelas tadi. Banyak sekali paparan-paparan Ibu itu sebenarnya kalau secara langsung mungkin ada, secara langsung tidak langsung itu sudah kita perbuat. Cuman kita tidak membuat keyakinan kelas itu seperti yang ada di video Ibu itu tadi. Terima kasih kepada Ibu kegiatan ini Bu. Tentunya nanti akan kami terapkan di kelas kami masing-masing untuk kemajuan anak-anak. Mudah-mudahan Bu, apa yang Ibu sampaikan tadi bisa kami biaskan ataupun kami kerjakan di kelas masing-masing sehingga nanti anak-anak akan memperoleh hasil yang seperti kita harapkan. Saya rasa hanya sekian. Terima kasih kepada Ibu. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan bisa juga kami terapkan dengan teman-teman sejawat lainnya di sekolah lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih ya untuk Ibu Lisa atas tanggapannya. Yang mudah-mudahan ya apa yang saya bagikan ini dapat kita terapkan bersama-sama di kelas kita masing-masing agar tercipta budaya positif di sekolah kita. Demikian mungkin Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, mungkin sampai sini dulu sosialisasi kita tentang budaya positif ini. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum anak-anak kami semua. Apa kabar anak-anak kami semua? Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Hari ini kan sudah masuk tahun ajaran baru. Anak-anak Ibu yang dulu kelas 4 sekarang sudah naik kelas 5. Jadi tahun ajaran baru, suasana baru, kita juga perlu peraturan baru. Jadi pada hari ini Ibu akan menyampaikan kepada anak-anak kami untuk bisa kita berdiskusi tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas, ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu di dalam kelas. Jadi sebelum membuat keyakinan kelas, kita perlu membuat kesepakatan kelas. Artinya ada diskusi musyawarah antara Ibu selaku guru dengan anak-anak kami selaku murid untuk membicarakan kira-kira apa-apa saja hal-hal yang penting untuk kita terapkan di kelas kita ini supaya kelas kita nyaman, supaya kelas kita aman, supaya kelas kita kondusif ketika pembelajaran berlangsung. Jadi jangan nanti pada saat pembelajaran berlangsung ada hal-hal atau masalah-masalah yang mengganggu konsentrasi kita. Jadi keyakinan kelas kita sepakati dulu. Kira-kira apa-apa saja yang mesti kita terapkan di dalam kelas kita ini. Ya, Ibu mau tanya dulu ya kan sama anak-anak kami sekalian. Kira-kira, ya Ibu minta pendapat kalian ya. Kira-kira ya, kesepakatan apa yang akan kita buat di dalam kelas kita ini supaya kelas kita ini menjadi kelas yang tertib? Coba tunjuk tangannya siapa yang mau ngasih pendapat? Ya, coba dulu Raihan. Bertanya kepada guru jika ada yang tidak dimengerti. Iya betul. Bertanya
Jadi supaya sama-sama maju, sama-sama paham, sama-sama mengerti semua. Kalau ada di antara anak-anak ibu yang masih bingung, nggak paham dia dengan materi yang diajarkan ibu guru, harus berani bertanya. Betul ya Rehan? Kemudian ada lagi, siapa lagi tadi yang tunjuk tangan? Nah, boleh Nurul. Tidak berbicara ketika guru menjelaskan. Iya betul, jangan kita berbicara atau berisik ketika guru menerangkan. Dengan anak-anak kami semua, ya sudah bagus-bagus, ya. Oke, ibu akan membagikan sticky note. Di mana sticky note ini ibu minta kembali dulu kamu tulis apa tadi pendapatmu yang mau kau sampaikan pada kesepakatan kelas. Kemudian setelah kamu tulis, ditempelkan. Boleh ya, ibu bagi ya, tulis ya. Ini depannya, no? Ya, boleh tulis dulu tadi pendapat anak-anak kami tadi tentang. Kalau sudah selesai ditulis, boleh maju ke depan, ditempelkan di dinding kesepakatan kelas. Ya. Kalau sudah selesai, boleh satu-satu maju ke depan ya. Aminah, boleh ditempelkan. Siapa yang siap? Siapa yang siap? Ya, yang mana siap? Tempelkan di sini. Bebas di mana aja. Tempelkan aja. Ya. Nah, siapa lagi yang belum tempelkan? Nah, udah semua? Ini yang tadi anak-anak kami buat itu namanya kesepakatan kelas. Ya, jadi kita akan mengubah kesepakatan kelas ini menjadi keyakinan kelas. Ya, jadi setelah kita sepakati, kita yakini. Kenapa harus kita yakini, Bu? Supaya kita apa? Mau bertanggung jawab atas aturan yang sudah kita buat. Ini kan sudah sama-sama kita buat kan? Sudah sama-sama kita musyawarahkan. Alangkah baiknya keyakinan kelas itu kita ubah menjadi kalimat yang singkat dan bernada positif. Akan membuat keyakinan kelas dari kesepakatan kelas yang sudah kita diskusikan tadi ya. Jadi kita akan membuat keyakinan kelas kita dari kesepakatan kelas yang sudah kita diskusikan tadi. Yang pertama ibu lihat di sini, tadi si Erna katanya berdoa ketika belajar. Ya betul. Bahkan sebenarnya bukan hanya sebelum belajar aja kita berdoa, tetapi sudah belajar. Ya sesudah makan pun juga iya, tapi kan kita dikelaskan. Berarti bisa kita buat di sini keyakinan kelasnya apa? Iya, dan sesudah belajar. Oke. Kemudian di sini tadi tidak terlambat datang ke sekolah kata temannya. Berarti harus apa itu artinya kalau kita ubah jadi kalimat positif? Disiplin di waktu. Jadi inilah kira-kira keyakinan kelas di kelas 5, di mana keyakinan kelas ini sudah kita buat bersama-sama, maka dari itu juga harus kita laksanakan bersama-sama dan harus kita bertanggung jawab atas apa yang sudah kita sepakati. Setuju semua? Setuju. Ya, kalau begitu siapa yang berani membacakan kembali 6 keyakinan kelas yang di depan ini? Silakan maju. Ya boleh, si Rehan.
Anak-anak kami sekalian, dengarkan dulu kembali dibacakan si Rehan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Silakan Rehan. Ya, mulai dari ini. Keyakinan kelas 5. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Disiplin waktu. Berpakaian rapi. Saling menghormati dan menghargai. Aktif dalam dan belajar. Menjaga kebersihan. Kepada si Rehan. Jadi keyakinan kelas ini sudah kita buat bersama dan akan Ibu tempelkan di dalam kelas kita supaya bisa sama-sama kita baca dan kita ingat bahwa inilah hal-hal yang harus kita patuhi dan laksanakan di dalam kelas. Baiklah anak-anak, Ibu rasa cukup sekian dulu pada hari ini. Mudah-mudahan keyakinan kelas ini bisa kita terapkan dan menjadi budaya positif untuk kita semua. Ibu sudahi dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.